Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian? Setelah 1 minggu yang lalu kita ketemu, alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu lanjutkan ya pembelajaran kita tentang fikih muamalat sebagaimana pokok bahasan yang di classroom ya. Sekarang masuk pada muamalat 1. Ya, nanti ada muamalat 2. Mengapa Ibu bagi seperti itu? Supaya lebih spesifik, mudah difahami, dan adik-adik bisa menerapkannya nanti ke depan saat mana adik-adik menjadi guru ya. Baik, outline materinya sebagaimana yang Ibu sampaikan ya, bisa dilihat di slide di depan ya. Bisa dilihat yang pertama adalah posisi muamalat dalam Islam. Karena posisi yang itu perlu adik-adik ketahui. Kalaulah setiap hari mungkin adik-adik mendengar di mana-mana ada para dai-daiyah menyampaikan yang banyak itu masalah ibadah, yang muamalat sedikit. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini positioning ataupun posisi muamalat di mana ya, itu nanti Ibu akan sampaikan, bisa dilihat di slide nanti adalah bagannya ya. Ibu sudah buat sedemikian rupa, nanti yang ada jalur itu adalah merupakan pokok kajian kita. Yang berikutnya adalah ruang lingkup pembahasan muamalat 1 itu apa saja. Nanti dilanjutkan dengan dasar-dasar muamalat masuk kategori maliyah. Oke, baik, kita ikuti satu persatu ya. Pada slide berikutnya Ibu sudah tunjukkan bahwa fikih ini, kalau pada pertemuan ini targetnya adalah adik-adik bisa menganalisis. Kalau kemarin adik-adik bisa memahami, menjelaskan dengan benar, sekarang menganalisis. Oleh karena itu benang merahnya tidak cukup paham, maka nanti bisa itu diskusinya lebih banyak dipertajam ya. Baik, nah, Ibu akan bagi. Nah, sekarang bisa dilihat di slide di depan ya, bahwa agama Islam yang disebut dengan bahasa Arabnya syumul atau apa tadi? Syumul. Bahasa kampusnya komprehensif. Di mana letak komprehensifnya? Nah, Dinul Islam ya yang kita ketahui adalah disebut dengan yang sempurna, sebagaimana yang adik-adik sudah mungkin kalau ngaji sambil dibuka-buka Al-Qur'annya ya, terjemahnya. Kalau misalnya adik-adik buka Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dinakum di sini menjadi maf'ul bih kalau bahasa pondoknya ya. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi komplement ya, bahasa Indonesia SPO, subjek prediksi objek. Nah, objeknya itu adalah Allah telah menyempurnakan agama kita, agama Islam. Apa yang disempurnakan gitu. Salah satu diantaranya adalah masalah kajian kita muamalat 1. Nah, itu adik-adik boleh sambil belajar misalnya ya. Jadi kalau masuk pada deskripsi menganalisis tidak cukup hanya paham. Maka setelah difahami, ternyata seperti ini toh posisi muamalat itu, luar biasa. Kalau sampai salah sedikit, nanti efeknya sampai keluarga Anda juga ikut makan getahnya. Maka luar biasa ya. Di samping adik-adik belajar fikih muamalat, beberapa ayat-ayat kita sejak itu juga bagaimana Anda sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru. Itu yang pertama. Maka disebut dengan kafah, totalitas, menyeluruh. Nah, Islam yang disebut dengan ya'lu wala yu'la alaih ya, bahasa Anda adalah is the best, maka di mana posisinya? Kita lihat, coba di slide di depan itu kita lihat ya, bahwa Islam itu sesungguhnya apa yang dibicarakan. Yang pertama apa? Coba akidah. Yang kedua apa? Ibadah atau syariah. Yang ketiga akhlak. Nah, kita kajian muamalat 1 itu pemetakan posisinya adalah pada hal-hal yang terkait dengan syariah, yang akidah sama akhlak dibicarakan pada semester yang lalu, di mana adik-adik pada waktu itu semester 1 ya, ada nama mata kuliah ibadah agama 1. Sekarang kita masuk kepada muamalat 1. Rangkaian bahwa bagaimana sih totalitas pada benang merah firman Allah udkhulu fis-silmi kafah, totalitas itu di sini. Nah, kalau kita ambil uji petik itu tentang bagaimana kita sebagai muslimah saat mau menerapkan bermuamalah, ya kita ambil cari ayat-ayat yang berbunyi tentang muamalat yang sudah populer
semua orang tahu, ya tadi itu Al-Baqarah. Wa halallahul bai'a, jelas bukan? Ya, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba. Nah, mengharamkan riba, alasannya mengapa kok diharamkan? Maka perlu dibuat pemetaan. Yang pertama, diidentifikasi dulu, ya kan? Jual beli yang dihalalkan, kemudian mana yang diharamkan. Nah, setelah itu dipahami, kemudian adik-adik perlu menerapkan, perlu bagaimana menganalisis. Oleh karena itu, pada slide di depan kita perhatikan yang Ibu sudah beri penanda ya, garis putus-putus itu adalah maksudnya garis putus-putus pada slide di depan adalah adik-adik itu masalah muamalat yang elas itu bisa didialogkan, tidak tertutup mati, itu tidak. Contoh kalau kita bicara finance misalnya ya, misalnya di Jogja ini ya, kita break sebentar adik sekalian. Ibu itu kalau pulang takut mau nyebrang. Kenapa? Jalan Kaliurang ini Masya Allah penuh dengan motor. Nah itu kita kaji nanti, ada namanya, apa itu namanya? Finance itu ya, Allah ya Karim. Masa uang 500.000 adik-adik bisa pulang bawa motor baru? Nah apakah sudah dikaji fikih muamalatnya? Nanti dulu, nah kita ada sekarang kalau mau lebaran. Ibu ditawarin juga masuk di Habib itu, tahu-tahu uang sekian bisa cashback sekian bawa mobil. Nanti dulu, maka kita penting sekali pelajaran di pagi hari ini bahwa fikih muamalat itu apa saja. Apakah hanya asuransi? Tidak, banyak sekali. Apakah perbankan? Banyak itu ya. Ada juga yang mengkritisi masalah pasar modal. Lu tarbiyah kok bicara pasar modal? Why not? Boleh. Jadi dengan kendaraan wa halallahul bai'a wa harramar riba itu luas sekali. Maka kalau kita lirik sebentar sedikit ya ke tetangga sebelah, di sini kan 4KM 14,5 kan ada pesantrennya tuh. Di pojok sana itu mengatakan begini, man bahara ilman wahidan faqad tabahhara jami'al ulum. Siapapun di antara kita yang menguasai bahasa, dalam ini bahasa Arab ya. Kalau tarbiyah kok bicara pasal modal ya ora apa-apa gitu, boleh. Nah, terus kalau itu Bu, leasing ya tadi yang Ibu sampaikan, leasing itu duitnya sedikit tapi pulang bawa motor. Loh, boleh enggak? Kita tarik lagi benang merahnya, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharam riba. Dipritili, kok di bahasa Jawa ya, di apa ya namanya ya adik-adik ya, apa bahasa Jawanya dipritili itu? Dipritili adalah artinya di detailnya bagaimana kita cari. Oh ternyata pada prosesnya leasing itu begini, muatannya begini. Nah sehingga nanti adik-adik bisa eksekusi, ternyata itu masuk kategori yang firman Allah yang mengharamkan riba, yang ayat di belakang bukan yang ahallallahul bai'a. Begitu, itulah fikih ya. Jadi yufaqihu, faham. Nah kemudian Anda lihat misalnya tiba-tiba TV One mengatakan ada indeks saham gabungan bla bla bla. Tarbiyah bingung loh, tarbiyah is okay, why not? Kalau tarbiyah itu bisa ya. Nah, ini bukan promosi tapi memang Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan ya kan, al-mu'alim kar-rasul. Maka kalau kita bicara MLM, bicara apa-apa, kita back to Al-Quran dulu. Karena tadi Ibu sampaikan bahwa ijtihad itu luas sekali pengembangannya, maka jangan apa-apa bingung. Bersyukur adik-adik sekalian ya, sekarang itu enak dengan teknologi, media belajar enak. Ibu sudah sampaikan bahan ajarnya di awal sudah selalu. Yang kebangetan kalau nggak mau baca namanya SIM-nya SIM apa? Coba. SIM-nya SIM nekat. Nah iya nekat nggak mau belajar. Baik, kalian lanjutkan ya. Nah kalau tadi Ibu sampaikan fikih muamalat itu aturan-aturan ketetapan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, termasuk tadi yang Ibu contohkan leasing tadi. Nah, bagaimana gitu kan? Nah, ulama fikih itu sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang daruriyah dan basyariyah, yang penting. Maka jangan dilewatkan. Nah, karena dianggap penting ketika adik-adik menghadapi masalah seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maka kita list terus. Oh, ini termasuk kategori muamalah al-adabiyah. Ini muamalah maliyah. Terus saya harus bagaimana? Jadi kembali ya, begitulah ya.
tarbiyah identik dengan santri juga, ya kan? Continuous improvement. Iqra marratan ba'da marratin. Jangan hanya sekali sudah. Apalagi kalau belajar model transaksional. Besok apa Bu? Batas UTS, tanya materi. Fikih, oh bukan materi, fikih totalitas. Oke, itulah komprehensi. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, syumuliyah. Itu ya. Baik, sedikit lagi Ibu sampaikan sebagai closing di pertemuan terakhir, di menit terakhir ini. Kalau kita bicara muamalat satu itu tidak lepas dari masalah bagaimana itu harta. Ya, harta itu harta benda, unsur-unsurnya, kedudukannya, kemudian posisinya. Sehingga nanti kalau adik-adik itu misalnya, ya mudah-mudahan Ibu doakan ya, nanti adik-adik menjadi orang yang sukses. Guru plus, boleh, nggak apa-apa, yang malah bermanfaat dunia akhirat, sehingga adik-adik tidak mengharap-harap diberi orang, tetapi adik sendiri menjadi orang yang kaya. Nanti bisa Anda cek and dicek apa saja sih ayat-ayat Al-Quran yang memang mendukung kita menjadi orang yang kaya. Bisa adik periksa surat Al-Kahfi ayat 46-nya sambil tadarus di malam hari nanti. Baik, demikian adik-adik sekalian, semoga kiat sukses menggapai cita dan cinta itu apabila fikih ini Anda kuasai. Insya Allah luar biasa ya. Dan semakin Anda itu memperhatikan bagaimana dalam beraktivitas lebih baik, insya Allah baik pula. Jadi kesimpulannya, tidak boleh Anda beraktivitas perbankan kecuali faham fikih muamalat. Tidak boleh Anda beraktivitas asuransi kalau tidak paham fikih muamalah. Itu ada statement, ada exception begitu, seperti firman Allah Quran surat Al-Asr. Demikian, semoga menginspirasi. Dengan muamalat satu Anda bisa menjadi orang yang kaya dunia akhirat. Demikian kita syukuri dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.